Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran sejarah kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kelas 10 untuk semua jurusan. Ada dua cara yang digunakan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama melalui kekuatan senjata, dan yang kedua yaitu melalui strategi diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu, yaitu AFNI atau Elite Force Netherlands East Indies. Tugas AFNI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditahan oleh Jepang, dan melucuti serta mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Kedatangan tentara sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentara AFNI bersama NICA sampai ke Indonesia pertama kali pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priok. Kemudian Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satunya dengan melalui perjuangan bersenjata. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Kemudian yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Androgi dan Letkol M. Sarbini. Yang ketiga yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran area Surabaya dengan pihak sekutu bersama NICA diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September 1945. Pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Yang keempat yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Dalam peristiwa Merah Putih di Manado, para pemuda yang tergabung dalam pasukan KNIL atau Kompi 7 di bawah pimpinan CH Taulu bersama dengan rakyat melakukan perebutan kekuasaan di Manado, Tomohon, dan Minahasa pada tanggal 14 Februari 1946. Yang kelima yaitu pertempuran di Bandung. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan NICA mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan NICA segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sendiri sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 Maret 1946. Yang keenam, pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali.
Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dibantu oleh TRI Laut Kapten Markadi. Pada masa itu Indonesia telah menyepakati Perjanjian Linggarjati, di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, peristiwa Westerling di Makassar. Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Special Troepen di pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946 sampai dengan Februari 1947 selama operasi militer counter insurgensi atau penumpasan pemberontakan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi itu dilakukan dalam 3 cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Kekuatan diplomasi. Yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946, kemudian Komisi 3 Negara atau KTN 25 Agustus 1947, Perjanjian Renville 8 Desember 1947, Perjanjian Rumroyen 17 April 1949, Konferensi Inter-Indonesia 19 sampai dengan 22 Juli dan tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1946. Konferensi Meja Bundar tanggal 20 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, dan yang terakhir yaitu penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Untuk penjelasan tentang apa yang digunakan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan diplomasi, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.